Pak Sigit. Nah, tepuk tangan Pak Sigit. Pak Sigit damang Pak Sigit. Alhamdulillah. Pak Sigit, nuhun ya udah datang nih. Terima kasih. Saya dari dulu penasaran nih, tapi baru sekarang saya bisa mau nanya nih. Pak Sigit itu sebenarnya ahli, katanya saya dengar Pak Sigit itu seorang kreator. Seorang yang bisa membuat yang asalnya tidak mungkin kok jadi mungkin. Nah, Pak Sigit. Iya. Itu kan? Segini, saya punya backgroundnya marketing jalanan sih sebenarnya sih. Marketing jalanan. Kenapa saya bilang jalanan? Karena hidup saya di jalan, saya banyak ketemu orang banyak insight. Saya analisa produknya produk. Ya tentunya karena saya backgroundnya marketer ya produk marketing sebenarnya gitu. Dari basic itu tiba-tiba terpikir saya mesti dari awalnya udah kebayang nggak ini bakal bom nih gitu. Ya itu juga pasti ada satu analisa, kata kuncinya karena memang kita di jalan, kita silaturahmi ke banyak temen dari yang low end sampai high end gitu. Dan kita bisa kenali need-nya, keinginan dia apa, baru kita create sesuatu. Dan intuisi mengatakan biasanya bagus. Kita bergaul dari high end sampai low end. Betul. Jangan pernah pilih-pilih. Memang awalnya target marketnya itu ya. Target market memang kalau di marketing kan lebar ya. Lebar, ada target market, ada target audience. Itu kita bisa bedakan gitu loh. Terakhir sebelum masa Covid ini kan Covid nih ya. Apa kira-kira yang terakhir sempat dikerjain Pak Sigit sebelum Covid nih? Nanti kita bahas setelah Covid, selama Covid. Kalau flashback ya gini ceritanya gini. Saya hidup di jalan, karena saya marketer, saya punya kantor, tapi pasti orientasi saya pada customer kan. Otomatis saya bergaul tadi dari high end sampai low end. Dia punya keinginan, dan marketing kan bahasanya cuma simpel, memenuhi keinginan dan kebutuhan customer. Just itu aja. Kalau kita bisa memenuhi itu, biasanya dia akan loyal. Jadi kuncinya kita tetap harus tahu juga maunya. Harus tahu, harus kenal, harus around, harus silaturahmi, bahasanya begitu. Jadi itu yang alasan kenapa Pak Sigit ini bisa ngurusin maksudnya ya temennya mengetahui. Tidak hanya on desk, kita harus on field. Kita harus ada di lapangan. Nah, itu kelebihan dia tuh. Turutan lapangan. Itu turutan. Betul. Jadi emang sebelum ini kita lihat dulu nih, survei dulu. Daerah ini pengennya apa sih? Betul. Ada keinginan konsumen yang kita bisa simpulkan dari ngobrol seperti ini dan sebagainya gitu. Tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang sama Pak Sigit. Oke, Pak Sigitnya. Ya. Ini pas Covid nih, Apa yang Pak Sigit diambil langkah-langkah apa nih untuk biar supaya tetap bahwa ini komunikasi jalan terus gitu ya. Betul, maksudnya komunikasi terus kreatif kita nggak terbatas gitu loh Pak Sigit. Betul. Gini, begitu bulan Maret ya. Kemarin ya. Itu negara kita pandemi, sebagai marketer harus berpikir kan. Betul. Ini apa ya yang bisa bisa kita tetap bisa melakukan komunikasi yang mewakili brand kita gitu. Ya, kita cari yang paling tepat ya saat ini digital. Digital. Apapun toolsnya, tapi melalui digital. Soalnya kalau kita mau on ground, mau yang kayak panggung seperti biasa, itu kan tidak boleh prokes. Betul. Nggak boleh berkumpul, nggak boleh mengenai keramaian. Yang paling tepat aja melalui digital. Gitu. Iya. Jadi seperti podcast, seperti live streaming, seperti apa. Jadi era digital sebenarnya sekarang pas banget gitu ya. Pas banget. Sebenarnya mau ada Covid atau tidak, memang harus ke digital ya, harus beralih. Mau tidak mau ya Pak Sigit. Jadi kita juga harus adaptasi. Gitu. Orang sekarang semua belanja pakai uang gaib ya. Uang gaib. Duit gaib gitu. Nggak perlu kemana, belanja udah pakai gadget, udah ada. Di masa sekarang mah berarti udah berpikirnya digital lah ya ke depan ya. Jadi tadi kata Pak Sigit benar nih, brother, harus dengerin bahwa kita harus adaptasi dengan kebiasaan baru tuh sebenarnya mah ya, yang dimaksud salah satu kebiasaan baru atau dengan kita berhubungan dengan yang gaib. Mang dari tadi teh kita belum ini Pak Sigit teh sebenarnya dia tuh di perusahaan apa sih? Saya tuh mau nanya itu, Win. Ya, beliau tuh sebenarnya siapa dan dibalik itu di mana gitu ya? Rumah besarnya di mana sih?
berkreasinya tuh sebenarnya di mana Di kreatifnya? mana gitu. Saya dididik oleh waktu, saya dididik oleh perjalanan hidup di lapangan, karena memang saya sampai hari ini masih diaku di satu organisasi namanya PT Jarum. Bagaimana mengembangkan bisnis? Ya kita harus berteman sama semua kalangan. Yang tadi itu high end tuh loh, Betul. Jangan pilih-pilih. Iya. Oke. Gitu. Cuman kan caranya kan berbeda, cara komunikasi kita sama orang high end, Betul. main Iya, sama benar. orang middle, sama Middle orang sama low. orang- Itu Kang Budi. Betul. Gitu. Ternyata. Pak Sigit, Yes. ngomong-ngomong nih, Hmm. yang saya tahu kan Pak Sigit itu udah lama pisan ya di Betul, perusahaan betul, ini, betul, di betul. perusahaan Sangat lama, Betul, sangat lama. Itu Pak Sigit tahun berapa mulai? Waduh, kalau mulai sampai lupa, Win. Udah nggak kehitung tangan. Yang pasti kan Mang Budi tahun 90-an ya sudah ada kan? Itu dia. ya. Pak Sigit. Ini baru diperlihatkan. Iya. Lu mas orang masuk ganti tadi ayah raja. Gitu. Berarti kan membawa kopi, Iya. terus air rokok. Nah, kan ya, Pak Sigit Mang. kalau mau rokok Siap, berapa siap, aja Pak siap, Sigit? siap. Win, gua dulu Win, dari tahun 90 Kang Budi main di Pasteur gitu, Iya, di kafe di Pasteur. Iya. Lu main di mana di Fem. Fame. Jadi kita kan juga pernah ketemu lama sebenarnya sih. Jadi sebenarnya kita udah kenal lama sama Pak Sigit ini. Iya. Waduh, dan ternyata emang beliau orang sibuk ya. Sibuk banget. Sibuk banget. Ayo Pak Sigit. Ya, Jadi saya kalau flashback Mang ke belakang ya. Jadi beliau tuh kan kalau di Jawa Barat Mang geus kaubak Mang dia udah keliling lah Jawa Barat. Udah hatam. Khatam. Udah hatam. Dan saya tahu ada beberapa konsep program dari Pak Sigit yang memang sampai sekarang juga jalan. Itu berkaitan dengan musisi, main band komunitas, ya. kayak motor, underground, entah. Saya mau tahu pisan. Ini beliau yang Tahu dari mana, Win? dari perjalanan Pak Sigit. Coba dong Bos, ceritain gimana Iya, awalnya nih kepikiran bikin ide-ide seperti itu Betul. ya. Win, Tapi jadi gini nih, brother-brother yang lain yang nonton kan nggak tahu nih siapa Pak Sigit, yang nge-create acara di mana wae. Betul. Kan Erwin mengalamin, saya ngalamin. Iya, iya. Ya, di daerah-daerah itu sangat antusias sekali dan itu ide itu kan mahal. Betul. Nggak, itu tiba-tiba kepikiran, udah main di pelosok nih, bikin Ya. acara, maksudnya Ya. bikin acaranya. Betul. Sebenarnya acara event Iya. musik atau event apa yang sifatnya budaya, betul. Itu kan itu sebagai apresiasi. iya. Say thanks-nya Jarum atau melalui brandnya coklat itu ke masyarakat. Jadi Kita sesuaikan. Gift juga buat mereka, Gift ya? juga gitu. Bahasanya sebagai apresiasi kan. Yo, wow daerah ini cocoknya di daerah dulu kan metal nih, betul. metal. Oh ini daerah ini apa namanya yang tradisional. Gitu tuh. dan itu kan ide itu nggak maksudnya Ya itu kepikiran gitu. maksudnya emang beliau tuh dia tahu gitu. Dia nurunin orang untuk survei ke lokasi tersebut dan tepat gitu. Oh, di dinya mah etnik euy. Gitu. Panggilannya Di situ mah brother, metal, jangan brother, mang. gitu. Oh, oke. Panggilannya brother, brother. jangan mang. Aduh. Oke, brother, Ya, siap. iya masih magang kan nih, magang. Malum, saya mah pemain cadangan ya. Sorry, brother. Kamu Nah. saya punya experience, punya pengalaman sama Nah, ini saksi seru hidup nih. ya. Waktu itu dia tinggal di Garut. Terus ada daerah potensial di pinggir Garut sih. Iya. Lu orang pinggiran kan ya? Iya, pinggiran. Asik. Pinggiran dia mah orang sawah. Iya, Orang di pinggir Garut tapi potensial di sisi musik. Di daerah dia itu ada beberapa grup band yang saya bilang kalau di Garut famous. Oh. Famous dari sisi skill, dari sisi attitude, karakter, wah keren-keren. Iya, benar. Jadi bikinlah acara di situ. Ah, kita collab, Hah? ngobrol. Dan saya harus memberikan sesuatu yang spektakuler. Saya nggak bikin sehari, Kang. Jadi kayak festival. 3 hari 3 malam. Betul, Bin? 3 hari 3 malam 100 jam, Mang. 100 100 band. Itu prestasi, salah satu Luar prestasi biasa. yang luar biasa. Ada perempuan di sana. Itu biasa Banyak. ayam kampung kayak gini. itu awalnya cuma para teman-teman muda di Garut. Aduh, Peringatan Operasi. operasi gitu. Harus selesai dong ya. kalau saya mah harus matiin pasti kita nggak apa-apa lah. Hah? Rokok aja. Jangan. Matiin dulu Pak. Matiin dulu. Nanti harus fair dong. Iya, harus merokok. ada KPK Pak. Iya. KPK. Aturan mainnya gini Pak, di sini Pak, maaf ya. Pak. Itu jadi kepotong acara 3 hari. 3 hari 3 acara malam. yang sebelumnya katanya konon cuma acara 17 Agustus. 17-an. Betul Pak. Karena Iya, Taruna. iya. Nah, kumaha itu Pak Sigit? Tiba-tiba Agustusan kok jadi
seperti Kayak konser. festival lah. Iya. Betul. Sebenarnya kan gini, 17-an itu kan momentum. Betul. Momentum rakyat Indonesia semua merayakan, dan di Garut saya akan berikan value. Sebuah Penghargaan buat mereka ya. Ya, value acara yang memang different, memang beda dari yang lain. Iya. Yang lain lomba-lomba, ini memang benar-benar acara. Gitu. Bahkan ini cerita lucu nih, Erwin dan kawan-kawan, ini title acara apa nih? Pusing semua, bikin luar segala macam gitu loh. Saya sambil mandi gitu ya. Apa ya? Wah, sesuatu yang mengejutkan, saya bilang. Udah, shocking moment, setuju semua. Jadi waktu itu shocking moment acaranya. Gitu. Jadi mengejutkan. Buat teman-teman di daerah, mengejutkan. Kok yang tadinya konsepnya sesederhana itu jadi sesuatu. Wah. Yang tadinya balap kerupuk unggul biasa balap karung, tiba-tiba sekarang dirubah berbeda ya Pak ya. Dan yang saya apresiasi terhadap lingkungannya teman-teman di Garut itu, tidak hanya pemudanya, stakeholder semua, para tokoh juga support, tokoh masyarakat support. Sebentar. Alhamdulillah. Siap bisa udah lah brother. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Kita ekstra, buat jarum coklat ekstra. Ekstra brother. Ini produknya dari Mas Sigit, Ya. ekstra coklat. Jadi kita tenang aja ngerokok juga, soalnya kita ada ini Win. Nah, apa Ya. itu apa? Mereknya teh mereknya baca kemudian dinya. Ini teh Immunacol. Jadi Immunacol ini adalah herbal ya, sebenarnya vitamin, beberapa kandungan vitamin di sini. Dan ini diminum. Ini sangat bagus manfaatnya buat perokoma cocok pisan. Untuk meningkatkan imun juga mungkin ya. Imun juga. Aja hargaan. Jadi tambah Iya, energi bos, ya. imunitas juga bagus. Terus buat perokoma sangat cocok ini, apalagi di musim pandemi. Itu bentuknya sekarang. naon Win? Ini mah tetes soalnya. Ini serbuk. Oh, serbuk. Serbuk. Buka coba buka. Tinggal lihat. Serbuk ini teh diseduh sama air. Diminum mau tiap hari atau 2 hari sekali. Dia udah nyobain. Karena saya udah nyobain. Nggak dibawa begadang juga. 3 malam kuat. Efeknya gitu buat Keren. Saset ya. Saset. Ya. Ini keren. Jadi saya ini udah minum. Vin, kalau orang nanya, lu udah ngomong nih Immunacol. Cara belinya di mana? Online kayak atau di toko kayak toko obat atau di mana? Gitu. Salah satu cara marketing kayak begitu Betul, harus dijelasin. gitu. Saya juga nanti mau nanya ke Pak Sigit. Pak Sigit tidak bisa dapat di mana nih rokok? Oke. Iya. Itu di mana Ini dapatnya? sebenarnya kayak di Kayak di Kimia Farma, di apotek. Oh, ada di apotek udah ada. Oke. Atau online juga bisa kayaknya ya. Bisa online juga ada nanti aplikasinya. Kita udah nyobain kan? Udah Kumaha nyobain. rasanya berada sudah? Rasanya Enggak, kayak maksudnya ada seger-seger aja, seger. Oh, segar ya. Buah-buahan gitulah kerasa gitu. Kalau ini yang ditetes mah berarti netral mungkin rasanya ya. Itu mah netral. Itu ya susu gitu, ini juga susu. Win, nih kalau sang marketer ya, kalau ngomongin produk itu lu mesti ngomong tentang produknya. Ya. Value-nya apa sih? Selling point-nya, kelebihannya Nah, ini apa? kelebihannya naon itu kita kalau Terus harganya berapa? Oh iya. harganya Dapat di mana? Betul Iya, ya? iya, benar. Ada nggak promosinya, diskonnya dan sebagainya? Lu mesti lengkap. Iya sih ya. Win. itu aja. Makanya saya mau Jadi ini sebenarnya harganya di 300 ribuan. tapi ada diskon nggak? Bisa. Diskonnya Bisa. seberapa persen? Nanti kita ini ada bisnisnya juga loh. Wis, ya. Ada bisnisnya juga kalau mau yang jualan ini nanti ada aplikasinya Oke. buat di bisnisnya. Ada sistem Ada itunya. sistem. ya. Kalau yang penasaran nanti tinggal hubungin aja Hubungin ke kemana? Ya. Ya sementara mah kalau di acara ini ya Kesini dulu. kontak Kesini person aja ada lah. di link kita ya. Ya, di Oke link. brother. Oke. Cobain lah pasti terasa manfaatnya. Oke. Lanjut lagi. Lanjut dong Pak Sigit Brother. nih. Ya. Sambil ngerokok mumpung sambil ngerokok Pak Sigit. Ya. Rokoknya Nah, apa tuh tadi? Jarum coklat Ya, ekstra. ekstra. Makanya Pak Sigit mah ekstra wae tapi kayaknya kayaknya Soalnya pemikiran pun ekstra dia mah. Awet Ide-idenya orang ekstra. awet orang. Di pertama urang Tahunya ketemu di baru dak Win. di pertama ketemu kita kieu ya. Brother Sigit teh ya. Aduh. Pak Sigit selain nah itu ya momen itu yang paling berkesan di Pak Sigit itu apanya tuh pas tiba-tiba si Agustusan kok jadi meriah itu aya naon sih nu dapat itu Pak Sigit? Ya, tadi ada sesuatu yang value yang lebih, yang sesuatu yang difference, dan yang paling menyenangkan buat saya adalah kebersamaan.
Oh, yang didapat kebersamaannya, ya. guyub lah ya, teh. Guyub, dan itu sesuai dengan spiritnya Jarum Coklat. Oh, itu. Jarum Coklat itu punya spirit, punya semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Oke, jadi Gitu. brothers itu tadi ya, kebersamaan dan Kekeluargaan, itu harus tetap Iya. dipegang oleh semua orang. kekeluargaan, kebersamaan dan keakraban. Jadi nggak ada jarak antara Gak ada jarak, yang gak ada tadi. barrier. Betul. Jadi sebenarnya saya kaget man waktu itu kan kita acara di Garutnya di kampung lah. Tapi ya acara gede pisan kalau lihat budget juga ya saya pasti berhitung iya edan pisan budgetnya. Iya. Nah, seorang Pasigit mah bisa gitu teh, Pak. Bisa kejadian gitu Bisa ya. kejadian gitu. Bisa kejadian. Ya mungkin karena itu sampai sekarang pun Pak Sigit masih berkreasi terus banyak kreasinya ya karena mungkin dia punya Sebenarnya prinsip. gini, kerjasama sama Jarum mah tidak sulit. Nih aku buka kartu aja, Iya. tidak sulit. Asal kan satu inline dengan apa yang kita mau. Ya. Kedua, punya rezeki. Jarumnya punya rezeki, ada duitnya. Pasti ada. Dari mana rezekinya? Ya kalau barangnya laku kan. Betul. Oh iya iya. Gitu. Jadi di situ ada take and give. Betul, take and give itu. Gitu loh. Ada take and give gitu loh. Iya. Jadi ya kita bisa bareng terus, kebersamaan kita, keakraban kita bisa bareng jika rokok kita laku. Gitu, Jadi, brothers. Tadi salah satu alasan itu tadi di daerah situ ternyata Betul. booming, laku ya. Oh, banget. Makanya banget. dikasihlah sesuatu Ya, itu yang ya. bikin mereka kebanggaan daerah juga kan berarti. Betul. Ya, emang ngangkat proudness juga. Betul. Lu bangga nggak dulu waktu itu? Wah, bangga banget kan. Gitu. Itu mah sejarah yang nggak bisa Dan dilupain. suaranya, dengungnya Sampai hari ini masih. Kalau Masih. saya datang ke Garut masih. orang masih pada ingat ya. masih ingat, masih membicarakan ya, Win ya? Betul. Gitu. Brother, saya masih ingat waktu acara itu hari terakhir itu dari Jarum kalau nggak salah atau Priangan Timur atau Jawa Barat ada yang semua pada datang kan Jawa ada yang mewakili kan dari tiap BSO Iya, ya. iya. Mereka pada datang. Jadi dijadikan percontohan. Pilot project mungkin. Ya, sebenarnya sih mereka benchmark ya, studi banding apa sih yang dilakukan teman-teman di Garut waktu itu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan ke wilayah masing-masing. Ternyata benar gitu, dan itu kayak satu culture ya, satu budaya bahwa semua Jarum itu semua akrab. Iya. Sama mau di Cirebon, mau di Cianjur, mau di Bandung, Ya, mau kebersamaan tadi. kebersamaan itu yang sampai saat ini alhamdulillah membuat kita besar. Betul. Gitu. Jadi kebersamaan, kekeluargaan dan apa tadi satu lagi? Keakraban Keakraban itu yang dipupuk oleh betul. Pak Sigit dan Ya, perusahaan itu ya. Dan memang benar, jadi kalau di Garut, di Cirebon, di Tasik suasananya sama gitu ya auranya teh. Kalau ngumpul pemain band di studio, apa kalau Jarum ya? Jarum yang bikin selalu sama gitu keakrabannya. Oke. So gini, kita tidak hanya sekedar dengan musisi ya. Keakraban kita tuh saya bilang sama stakeholder. Siapa saja stakeholder kita? Semua yang ada di Daerah tersebut. Ada petani, ada karang taruna, ada pesantren kalau itu gitu. Ada anak band, ada bikers. Betul. Semua stakeholder tuh sama kita Diraih akrab banget. diraih. Gitu. Akrab. Ya itu kelebihannya yang saya tahu. Soalnya beberapa acara banyak ada yang bikersnya, ada yang acara kiainya, Betul. ada sufi bernyanyi apa namanya? Humor sufi. Humor sufi. Ya. Terus yang pengen saya tanyakan lagi nih satu lagi Pak Sigit. Itu kan humor sufi. Ya. Itu kan maksudnya ya kalau di kita punten nih brothersnya. Kalau sufi kan dianggapnya orang-orang Ya. itu. Nah tiba-tiba ada acara humor sufi. Ya. Itu ada nggak halangan atau tantangannya, Pak? Gini, challenge-nya gini. Sebenarnya teman-teman yang hidup di kalau Kang Budi sama Kang ini orang pesantren dia. Ya. Itu apa namanya yang namanya humor. Betul. Itu jadi sesuatu. Iya. Betul nggak, Vin? Iya, benar. Selalu ada humor, keceriaan melalui humor itu Di dalamnya kan? Di dalamnya. Nah, yang saya maksud dari luar nih, pandangan orang luar. Terus sieun gitu disebutin ada supi humor gitu. Nggak masalah. Itu kan ada edukasi, ada message. Oh, iya. Tidak hanya dagelan, tidak hanya betul. bodoran, tapi ada message. Jadi itu mah cuma judul aja lah ya. Ada edukasi di dalamnya. Betul. Tetap ada unsur itu. Iya, Ada unsur siar. Iya. Iya. Oh ngerti ya. Kalau sekarang saya baru ngerti. Iya. Soalnya kan kalau di kita ya punten tadi brothersnya kalau kita dengar sufi, otomatis orang-orang berpikir wah ini yang Religi lah ya. religi lah. Kalaupun di pesantren di dalamnya banyak humor ya pastilah. Betul. Pasti banyak humor. Ya. Cuma kan dari luar pandangan lain. Ya. Tapi tiba-tiba dengan beraninya
humor sufi. Dia masuk brother bisa aya nu fanatik meureun nya. Nggak ada yang protes ya. Sekali ya. Potong deh. Brothers, sudah ada operasi. Baru mandei pasti gitu. Kayak orang sunut deh ya. Nah gitu. Itu humor sufi yang saya lihat juga emang di dalamnya kayak humor, ngobrol-ngobrol serius. Tapi ada yang sesuatu yang edukasinya juga. Ada siar, edukasi, ada message, ada pesan yang disampaikan gitu loh. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya ansih bodor. Betul. Memang dikemasnya bodor. Gitu loh. Dan itu yang narasumbernya atau keren. Ya. Orang-orang yang benar-benar eta. Ya. Makanya kaget saya pertama lihat humor sufi, naon maksudnya kurang dibuka. Wah, anjir ya hebat orang wanian gitu. Tapi emang jadi seger ya, jadi yang different tadi mereka. Betul. Eta ide. Berarti hostnya kan Gus Chandra Malik. Iya. Keren banget. Kan sementara ini orang lihat Chandra Malik dari luar orang serius ya. Iya. Tiba-tiba anjir ternyata sih bisa ngobrol. Bisa gitu. Bisa gitu loh, Win. Saya saya nggak ngerti dan ide itu tadi ternyata yang harus different tuh itu. Tapi di luar itu brothers di balik ada penyampaian yang pesan yang tersampaikan bahwa ada pendidikannya, ada edukasi, ada apa-apanya. Jadi jangan takut bahwa humor sufi itu bukan sekedar humor. Jadi sebenarnya gini emang brother. Kelawin, brother, potong heula 3 menit, kita break dulu ya. Oke. Brothers, nanti kita sambung lagi. Kita tambah seru dengan Pak Sigit. Ya, nuhun. Tunggu. Brothers, balik lagi di operasi obrolan pakar dan musisi. Oke. Kita terusin ya dengan Pak Sigit nih, seru banget ngobrolnya, panjang bisa nih, bisa 2 peting sih euy. Jadi 3 bulan teh bener tadinya. Bener. Udah 3 bulan ngobrol. Nah, brothers, tadi teh karena salah satu kuncinya mah kita harus mencintai pekerjaan ya. Betul. Karena kebayang tuh Pak Sigit teh wah muter-muterna orang dengar tapi kieu we anger. Satu lagi brother, ada hubungan emosional yang memang dari dulu ya sampai sekarang itu nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Ya. Itu coba itu rahasianya apa bisa gitu kunci. Ya kayak ke kita gitu pasti gitu. Ya, balik lagi tadi yang saya bilang kan, kita punya spirit, punya semangat. Sebenarnya semangatnya PT Jarum sih ya, yang namanya kekeluargaan, kebersamaan dan keakraban. Ya, itu apa sih yang dilakukan? Berarti kan silaturahmi. Nggak akan akrab, nggak akan jadi keluarga, nggak akan jadi teman kalau kita nggak melakukan silaturahmi. Betul. Dari silaturahmi tadi terjalin ikatan. Kalau bahasa kerennya hasir, ada satu ikatan hati yang lu bilang tadi, ikatan emosional. Iya, nyaman. Gitu loh. Mungkin sebagai persona ya Sigit, tapi kan tetap aja di belakang saya ada satu background. Itu Jarum Coklat. Iya, betul. Itu Kang Ewin, Kang Budi. Oh, jadi itu brothers, jadi ikatan emosional itu kita harus silaturahmi. Betul. Karena kalau nggak silaturahmi kita nggak bakalan ada kebersamaan, nggak bakalan ada persaudaraan. Betul. Dan itu yang mengikat mengikat person kita secara tidak langsung menjadi lah kenapa dengan Ratebin lebih intim lah, lebih intimate. Kan kalau kita kedatang ke kantor Jarum, sudahkah Anda berhubungan dengan konsumen maksudnya dan berhubungan intim? Kalau jadi jangan gitu berhubungan intim. Dan kalau kita memakai bahasa yang benar, arti yang benar, bahasa agama yang benar tentang silaturahmi, kan ada 3. 1 membuka pintu rezeki, memperkuat ukhuwah, memperkuat panjang umur. Jadi mesti silaturahmi itu agama sudah bilang gitu loh Kak. Jadi sekarang Pak Sigit tambah juga backgroundnya ada sedikit bahasa ustad gitu. Man bergaul sama ustad. Kan dia bergaulnya kemana tuh? Manfaatnya itu manfaat. Jadi tadi silaturahmi itu memperpanjang umur, menambah rezeki dan ukhuwah. Nah itu tadi kuncinya satu aja itu. Dan Pak Sigit ini sekarang udah mau jadi sufi. Saya Sigit nanti. Brother, kan si Jarum tuh ya, selain tadi kita ngomongin musik ya, terus komunitas yang lain kan ternyata ada yang berhubungan dengan alam ya. Apa itu brother? Nah, tahu gak yang saya mau nanya, Pak Sigit kok tiba-tiba Pak Sigit kepikir untuk
anugerah alam. Budaya, iya. Budaya udah diambil di babat. Musik udah pasti lah ya. Pastilah itu. Terus ya, alam tiba-tiba kok bisa kita sekarang ke alam nih. Ya. Yang notabene itu punten, yang lain belum kepikir loh, Pak. Ya, sebenarnya kan gini, itu wujud syukur ya, wujud syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah yang telah menciptakan bumi dan isinya, gitu. Dan alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, ya yang diberikan Subur lah ya. tidak kesuburan. Kebayang nggak Indonesia itu diciptakan Allah lengkap. Di bawah tanahnya itu berbagai macam sumber daya alam ini. Ada minyak, ada emas, ada wah, semua ada di situ. Komplit lah ya. Betul. Lautannya, betul nggak? Betul. Daratannya, gunungnya, udaranya, luar biasa. Jadi kita wajib mensyukuri itu anugerah alam Indonesia. Dan konteksnya dengan jarum coklat nyambung dong. Nah, ini betul. Dan jarum coklat, itu raw materialnya, bahan bakunya itu dari tanaman-tanaman Indonesia. Tembakau Indonesia terbaik, cengkeh terbaik. Jadi diramu dari raw material yang baik, yang diseleksi. Jadi emang bahan-bahannya ini Iya. ada barangkali. Ada. Udah tadi. Pas udut. Ada barangkali. Nanti Pak Sigit mau ngirim rokok katanya. Pak Sigit, nah itu tadi ya anugerah alam Indonesia. Jadi Ya. emang program Pak Sigit tadi dengan si Jarum tadi ya. Ya. Jadi emang ingin berterima kasih pada alam di Indonesia Ya. juga. Ya. Jadi kenapa nggak dieksplor sih gitu kan, masih banyak meureun gitu maksudnya. Betul. Kita harus Betul. menjaga Betul. keseimbangan alam. Ya. Yang sementara ini kan banyak orang-orang Betul. sangeunahna lah. Betul. Dasarnya. Dan wujud nyatanya apa? Selain tadi tagline, kita berterima kasih yang bersangkutan dengan apa? Dengan tagline-nya tadi itu yang anugerah alam Indonesia. karena yang literatur yang saya baca itu ada kurang lebih 25.000 tumbuhan gitu, diantaranya adalah tembakau dan cengkeh. Kalau laut itu ada mungkin 40.000 apa namanya ikan flora dan faunanya itu buat luar biasa gitu. Ada wujud nyata lagi. Kita sekarang itu lagi jalan sama lebih dari 1.000 karang taruna. 1.000 lebih karang taruna. 1.000 karang taruna baik di Jawa Barat, di Banten, DKI sedikit dan Jawa Tengah sedikit. Oke, untuk itu melakukan namanya jalan bersih. Programnya jalan bersih. Program jalan bersih. Apa jalan bersih? Betul. Itu sebuah movement. Betul. Movement supaya mereka peduli Lingkungan. ke lingkungan. Khususnya kebersihan, bagaimana memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan limbah dan sebagainya. Itu juga kita edukasi, itu movement kita. Melibatkan Karang Taruna. Luar biasa. Dan Itu yang luar biasa. jumlahnya nggak Dan sedikit. sambutannya gimana? Antusias mereka? Luar biasa. Mereka mau dengan Mau. Dan memang kan itu niatnya mereka. Betul. Ini Kita cuma lingkungan bersih dan sebagainya. Dia bisa memanfaatkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Betul. Kita kasih edukasi. Terus kan dia memanfaatkan lingkungan di depan rumah, halaman rumah untuk nanam sesuatu, menjadikan sesuatu. Nah ini gini, Pak Sigit, kalau misalnya ada Karang Taruna nih yang pengen dan belum kerjasama dengan Jarum, kalau pengen terlibat kerjasama yang barusan apa? Jalan bersih. Jalan bersih gimana tuh? Bisa. Kan namanya movement kan nggak berhenti sebulan 2 bulan. Ini bukan program. berkelanjutan loh. Ini sustainable. Sustainable berkelanjutan ini terus. Betul. Oke Gitu. tuh. Jadi tuh, brother berarti bisa ya? bisa. Dan kan kita punya Perwilayah. wilayah. Dan mungkin di daerah masing-masing. Jadi di temboknya kan walaupun dicoret-coret tapi bener gambar misalnya gitu ya. Jadi mural yang bagus. Ya kan di tembok kadang-kadang tulisan rudal gambarna we tahunnya gambar tahun rudal tulisan. Kebayang gambarnya itu gambarna teh ya. Tapi kan namun di muralnya dengan bagus diarahkan gitu. Jadi artnya teh nya Artnya kan terus yang saya lihat tuh di gang itu tuh di daerah Pelesiran kalau nggak salah Iya. Gangstone. Gangstone. Itu kan udah mereka menjalankan termasuk itu kan. ikut dia. Betul. Jadi pas ninggal itu lu uswin. Jadi gambar mun kasarna mah gambar letat teh teu barusuh. Setun maksudnya mah. Gambar barusuh aja. Teu barusuh, kan barusuh mah ngegeuleuh meureun. Dan jangan lupa
sampah itu punya nilai ekonomi kalau kita bisa mengelola. Betul, saya udah dengar itu. Nah, itu teh Iya. maksudnya teh sampah nilai ekonomi teh ada yang namanya bank sampah cenah. Betul. Oh, jadi termasuk sampahnya juga ada programnya juga dikelola Nah, juga kan, ya. kan mereka memilah sampah organik Dan non organik. non organik. Semua bisa dimanfaatkan. Iya. Gitu. Itu kita kasih edukasi, Win. Keren. Gitu Kang Budi. Keren pisan Keren, programnya. keren. Mudah-mudahan programnya harus terus dan bisa berjalan gitu Berjalan, maksudnya. insya Soalnya Allah. emang kesadaran masyarakat itu sebenarnya yang bersih sebenarnya. Betul. Nah, Iya. mereka Makanya kata kunci suksesnya itu bukan ya triggernya Karang Taruna pemicunya ya, tapi bagaimana stakeholder itu mendukung, Iya. lingkungan mendukung. Dari rumah dia udah memilah, betul nggak? Nanti sama Karang Taruna dikelola, yang organik jadi apa, non organik jadi apa. Waduh, nilai ekonomi luar biasa. pasti itu menghasilkan Betul. untuk daerah itu sendiri. Betul. Tong jika si brother ini. Kunaon tah? Makanya micin kasur jeung kloset gitu. Gulungkeun kloset teh bungkus ku sarung. Oh, nya eta nya Eta. teu sepira kasurnya Kan tapi, dipalitkeun kasur. Anjir. Palungan kamu teh kumaha? Kan jadi kan awal mangkeun. Si eta mah kitu. Iya, eta teh Bari jadi tulisan dina poho, kloset bener. teh lope. Poho eta teh kasur teh loba tumila kurang teh. Nah, jadi brothers tadi kata Pak Sigit itu tadi benar sekali. Jadi bahwa si kesadaran kebersihan itu sebenarnya mereka punya, cuma Ya. mungkin tidak ada yang mengarahkan mungkin banyak. Betul. Harus ada yang mempelopori, Betul. trigger gitu. Makanya Karang Taruna itu kan anak muda di lingkungan kan. Iya. Nah, dan mereka bukan orang jauh, orang sendiri. Orang Jadi sekitar situ kalau dia ya. bergerak itu semua tahu, oh iya anak-anakku yang bergerak. Jadi itu yang memicu, yang menginfluence ya. Betul. Lingkungan itu mau mendukung. Dan pasti si orang-orang tuanya nggak dukung kalau Nggak gitu dukung. mah. Soalnya yang ngerjain tuh. Apa yang tadi Anugerah Alam Indonesia ya? Aduh, Kak Erwin udah nanya. Kontennya ada apa lagi di dalamnya, Pak? Selain yang barusan diobrolin. Ya, keindahan. Kita expose ke sini keindahan. Wisata. Wisata. Sampai kita ilustrasikan pada bungkus-bungkus rokok. Tiap kabupaten itu punya Semboyan. punya Icon. icon Ya. yang terkenal Iya. seperti Pangandaran, Galunggung, Ciletu. itu di Ciwidey itu apa namanya, Pasir Putih, Puncak, Pelabuhan Ratu, semua nanti bergiliran kita ekspos. Itu baru Jawa Barat ya, Pak? Baru Jawa Barat loh. Ya. Oh, nanti akan diekspos Ekspos. di kemasannya. Betul. Perasaan saya udah lihat yang di Betul. bungkus itu Betul. ya, Sudah ada kemasan yang dua khusus. kali ya, dua periode. Jangan perasaan atuh, brother. Enggak, ya, udah ada. Emang udah lihat? Udah ada. Oh, gitu. Maksudnya Kode kenal. maksudnya mah ada barangkali. Itu ngerti wae mana iya mah cepet tanggap. Ayo Berarti ya. imsak, Pak. Timsa. Insap. Oke lah, nanti kita di belakang udut lagi ya. Jadi kita mengeksplor daerah wisata daerah tertentu misalnya di Ciwidey nih, si Kawah Putih. Diaplikasikan ke si produknya tadi. Betul, kita tempel supaya orang yang tidak aware, orang Iya, yang tidak benar. tahu jadi tahu. Oh, ini daerah ini. Artinya kan itu juga membantu masyarakat untuk terjadi suatu nilai ekonomi yang bagus, orang berkunjung, terjadi transaksi Dan apapun. mereka jadi punya kebanggaan sendiri ya. Kebanggaan Gitu mereka kan. sendiri. Iya, gitu loh. Saya mah takjub euy. Kepikir gitu maksud bener. Kepikiran ke sana. Kepikiran udah gedinya Kepikiran itu. ke Depan sana, balik gitu. lagi kita mesti bersyukur. Oh, dari nilai bersyukur tadi ya, Bersyukur, akhirnya iya. kepikiran ke sana. Iya, bersyukur pada alam. Alam memberikan sesuatu yang luar biasa. Kita mesti selalu bilang alhamdulillah. Udara, O2, tumbuhan, makanan, mineral, semua itu luar biasa, gratis loh. Gratis. Gitu loh. Karek kepikir gue. Benar, saya kita kepikiran. Baru kepikir, Pak. Eta, orang Keren. Nah, coba kalau kaitannya yang dengan produk ya tadi, bahwa dari puluhan ribu tanaman itu ada satu tanaman yang sebagai bahan baku rokok tadi yang namanya cengkeh sama tembakau. Itu juga kita pilih jadi don't worry, ini mah tembakau dan cengkeh pilihan. Gitu. ya brother, Tong sieun. tembakau dan cengkeh pilihan. Tong sieun. Ada barangkali. Ada. Yes. Saya mau nanya nih, bener saya suka dengar gosip lah ya. Tembakau kita tuh emang bagus katanya. Sangat bagus. Tapi kenapa maksudnya teh orang-orang kok
Nah, dia mah mending rokok luar ya. Nah, Ya. itu masalah apa sih yang sebenarnya teh? Itu masalah persepsi saja. Ya, Kalau dan ya, benar nggak bako yang dari Bagus. luar tuh bako kita juga? justru kalau rokok, maaf nih, rokok luar mah bukan bako dong. Apa tuh, Bang? Bukan. Kertas. Kertas, Mang. Nah, brothers ingat, Tas, brother. Gitu. rokok yang tembakau hanya di Indonesia. Betul. Dan rokok kretek di dunia itu hanya di Indonesia, nggak ada yang di mana-mana. Mereka nggak bikin. Nggak bikin. Hanya di kita. Kalau ngomong rokok kretek, Itu hanya Indonesia? di Indonesia. Local pride itu Local ya. pride. Local pride. Alasannya kenapa di luar nggak bisa bikin rokok kretek? Ya, mereka memang culture ini kan juga Beda. budaya. Beda. Budaya kretek lahirnya biar brother pada tahu ya, itu 1880 di awal abad ke 1880. 1880. Gitu, di kota Kudus. Kudus. Sejarah kretek Sejarah tuh. kreteknya. Nah, ini mesti diceritain. Banyak nih brothers yang nggak tahu sejarah rokok kretek. Ya. Termasuk saya. Sebenarnya bisa dicari di YouTube ya, teman, nggak apa-apa, saya highlightnya aja, nggak usah detail bahwa di tahun 1980 itu ada namanya Haji Jamhari. Jamhari, Pak Jamhari. Pak Jamhari, beliau itu apa namanya, perokok tapi sakit dada, Paru. dada, bengek. Bengek. Oh. Bengek. Obatnya dia itu pakai minyak cengkeh di Balur. balur. Karena Pak Haji, karena ilmu kepepet tadi, dia bikin kreativitas. Dia bikin rokok dicampur cengkeh. Tembakau biasa. Tembakau biasa campur cengkeh di Di rokok. Bunyinya kretek-kretek. Itu awal namanya rokok Kretek. Ya, dan waktu itu menurut cerita memang Haji Jamhari sembuh. Oh, jadi Gitu. saya pikir rokok kretek itu gara-gara dulu ngangkut bakonya Pakai kretek. Pakai kretek. Nah, benar begitu. Makanya Jarum itu berkomitmen untuk mempertahankan rokok kretek Sampai detik ini ya. sampai detik ini, dan ini dibuat pakai tangan loh, brother. Handmade. Handmade. Iya. Dan kalau teman-teman tahu dan teman percaya, yang kerja di Kudus itu 60 sampai 70 ribu orang. Hanya untuk bikin gelinting jarum kretek. Ngelinting, Mang. dan itu handmade banget. Dan yang salutnya dari kretek itu terus berkembang, berinovasi terus kan. Ya. Kayak si Jarum kan sekarang ini inovasi terbaru ya, Pak ya? Ya, Ekstra. gitu, ekstra. Ternyata bagusnya. Kretek Rokok teh. kretek dari nama berepet Berepet, gitu aja ya. ya. Jangan Makanya mau anu kretek. merepetnya si cengkehnya berarti. Iya. Itu saya baru tahu Pak Nuhun Betul. pisan ya. Ini ilmu brothers. Jadi ternyata Iya, rokok Om. kretek itu ditemukan oleh Pak Jamhari tadi Pak Jamhari. secara tidak sengaja loh. Ya. Nah, itu mungkin dia dapat wangsit karena Wangsit. sakit dia dibalur-balur ku cengkeh dan mungkin iya mah pemikiran saya Pak ya. Iya. Kumaha mun disedot mah langsung ke jero meureun. Betul, iya. Coba aneh teh. Baik, Sedot kelihatan. langsung ke jero Jadi, dan asapnya, semua ya, asapnya asapnya ya, yang soalnya dia- dia kan sakitnya di dalam yang bukan dibikin di luar. pengobatan tuh. Iya, Itu iya, Pak Jamhari dapat idenya keren ya Pak ya. Makanya kan hangat kan. Bener Makanya bener. kalau teman-teman yang suka mountaineering atau pencinta alam suka naik gunung, biasanya bawa Bener bener. Aku pencinta alam Iya, ya. iya. Luka gunung camping rokoknya jarum rokok. Kan biasanya mahasiswa yang lagi pada Iya. mountaineering atau main adventure apalah gitu, rafting apa itu kan dingin itu. Benar, itu. Dingin lah eta ya sepatunya. Brothers, aduh karena sebenarnya masih panjang yang perlu diceritain dan perlu digali dari Pak Sigit ini karena ilmunya udah beres loba pisan euy. Tapi karena waktu juga Pak Sigit juga ada kegiatan lain. Kita sampai di sini dulu tapi sebelumnya kita lihat statement Ya statementnya apa? Pak closing Sigit. statement Ya, maksudnya closing mah. statement. Dari Oke, Pak Sigit, Pak Sigit. Ya. untuk biar motivasi yang Ya. lain Pak. Poin 1, jangan pernah tinggalkan silaturahmi. Satu, jangan pernah Silaturahmi. tinggalkan silaturahmi. Ya, poin 2, bahwa kita dikasih anugerah alam Indonesia yang sangat kaya ini, jangan dirusak. Jangan berusaha merusak alam Indonesia. Harus dipelihara karena manfaatnya luar biasa buat kehidupan kita. Betul. Betul. Gitu. Poin ketiga, tetap semangat walaupun COVID. Oke. Itu tadi closing statement dari Pak Sigit. Hatur nuhun pisan Pak Sigit sudah menyempatkan ke Thank you. sini. Hatur Thank you, nuhun thank Pak you. Sigit. Oke, brother, sampai ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang lain lagi. Dan ingat, tetap semangat dan sehat di era Covid ini. Betul Ya, Pak Sigit? betul. Hatur nuhun. Assalamualaikum Hatur nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.